Oh, nih. Mau mandi. Ini pas sih. Hey! Cheers, Parker. Itu di bawah. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Andi Lopez. Kembali lagi di channel YouTube saya, Andi Lopez dan Catatan Lopez. Nah, saat ini saya berada di pesisir Pantai Wameo. Pantai Wameo. Saat ini saya berada di pesisir Pantai Sorowolio. Di Sorowolio mana ada pantai? Saat ini saya berada di Pantai Waromosio. Tepatnya di pesisir pantai ini adalah terminal kalau misalnya mobil antar kota ya, yang ke Buton, yang ke Buton Utara dan lain-lain semua ngetemnya di sini. Nah, saya nggak ikut ngetem di sini, tapi saya lagi mengikuti yang viral-viral ini kemarin ya. Mulai hari Minggu sampai dengan kemarin itu hari Selasa kalau nggak salah, itu ada ikan hiu paus. Orang sih biasanya bilang itu hiu tutul. Nah, dia nongolnya tuh di pesisir pantai yang ada di sini tuh. Dan gila, deket banget ya. Saya sempat merekam kemunculannya juga, kurang lebih kan itu ada 5 ekor. Nah, kali ini saya nggak sendiri karena saya ada teman-teman juga nih dari BKSDA. Hai Pak, apa kabar? Halo. Wow, akhirnya Bapak masuk di vlog saya ya. Oke, nah jadi saya mau ngikut teman-teman BKSDA, diajak untuk melakukan pemantauan ya. Jadi di kawasan pesisir ini kemarin itu muncul 5 ekor ikan hiu paus. Sebenarnya saya mau tanya dulu nih, sebenarnya itu hiu paus itu dia tinggalnya di daerah mana sih? Kenapa tiba-tiba ada di kota Bau-Bau gitu? Oh iya, jadi sebenarnya itu mereka kan tinggal di perairan yang dalam ya. Nah, jadi kemungkinan kalau dia sedang kesini itu melakukan migrasi namanya, migrasi menuju ke tempat yang perairan yang lebih hangat gitu. Lebih hangat. Oh, berarti di sini lebih hangat ya? Ya, sepertinya begitu ya. Oh, jadi ekosistemnya masih bagus, jadi dia datang ke sini. Iya, betul. Nah, ini kan beberapa bulan lalu kata warga di sini itu ada 1 ekor yang datang. Loh, ini tiba-tiba dia datang lagi dalam waktu cuman jaraknya 1 bulan dengan mengundang teman-temannya ke sini. Apakah karena memang tempat ini bagus untuk mereka tinggal? Ya, kemungkinan jadi apa ya, mereka kan biasanya satu kawanan begitu ya, berjumlah 3 sampai 6 ekor begitu. Jadi kemungkinan besar ketika ada satu hiu yang mendapatkan tempat yang bagus, sangat hangat ya, bisa ngajak teman-temannya. Untuk melakukan pemantauan kawanan hiu paus di pesisir Pantai Waromosio, saya dan teman-teman dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bau-Bau menggunakan perahu Katinting. Perahu ini merupakan armada transportasi sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat kota Bau-Bau menuju ke Pulau Makassar dan Wamengkoli, Buton Tengah, dan bisa memuat 20 hingga 30 orang. Hiu paus atau Rhicodon typus merupakan spesies ikan terbesar di dunia. Habitat hiu paus yang terbentang pada perairan tropis hingga subtropis membuat spesies ini cukup mudah ditemukan di perairan Indonesia. Hiu paus di Indonesia sendiri telah dilindungi secara penuh melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 18 tahun 2013. Selain di wilayah perairan Bau-Bau ini yang pernah dipantau sama BKSDA untuk kawanan hiu paus ini di daerah mana aja? Di perairan Baunii. Oh, ini juga pernah. Iya, pernah ada juga di sana. Dia cuma 3 hari baru pindah lagi. Biasanya nggak lama sih, 3 sampai 5 hari lah paling lama itu. Dia pasti bergeser. Itu karena bukan habitat alaminya, bukan di situ. Kalau misalnya dia lebih lama berarti dia suka di lokasi itu. Iya, betul. Nah, habitat alami yang di Indonesia itu di Teluk Cendrawasih. Nah, itu bisa kita temukan sepanjang tahun, memang dia di situ. Jadi misalnya kita mau pergi kapanpun pasti dia ada di situ. Ada itu Teluk Cendrawasih. Beberapa daerah dengan kemunculan teratur hiu paus setiap tahunnya adalah di perairan Teluk Cendrawasih, Papua, Talisayan, Kalimantan Timur, Purbolinggo, Jawa Timur, dan Batu Barani, Gorontalo. Keren ya. Karena di situ memang pertemuan arus ya, jadi hangat gitu. Pertemuan arus hangat tuh di Teluk Cendrawasih itu. Nah, disitulah dia habitat alaminya kalau di Indonesia itu. Kalau daerah jelajahnya itu dari
daerah Probolinggo, Jawa Timur menuju ke NTT, NTT nanti menuju ke wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Ambon, Maluku, kemudian ke Papua. Ya. Berarti cuma mutar-mutar saja di situ. Ya. Kita belum pernah ukur berapa kecepatan dia jalan ya, berenang ya. Tapi lumayan. Kalau misalnya bisa sampai kayak gitu ya, jauh bermigrasi kan. Papua ke sini tuh, waduh, keren. Hampir setiap tahun, kawanan hiu paus terpantau sering mengunjungi perairan Bau-Bau. Bahkan di kawasan pesisir Waromosio, Kelurahan Kadolomoko ini, hiu paus muncul 2 bulan berturut-turut, yaitu di bulan Juni 2022 lalu dan bulan Juli 2022 saat ini. Kemunculan hiu paus di pesisir pantai Waromosio ini diperkirakan sejak Minggu 24 Juli 2022 lalu dan baru ramai sehari setelahnya. Fenomena munculnya kawanan hiu paus di perairan dangkal ini menghebohkan warga pesisir. Karena penasaran, mereka naik perahu dan melihat hiu paus secara dekat. Munculnya kawanan hiu paus menjadi perhatian warga. Mereka tidak mau ketinggalan mengabadikan momen langka ini menggunakan video ponsel mereka. Kalau sesungguhnya hewan ini dilindungi. Nah, apa sih yang harus dilakukan sama masyarakat? Ini kan, apalagi kan hewan ini terbilang dia itu kayak jinak banget ya gitu kan. Kayak saya juga kemarin, maaf ya Pak, saya sempat pegang kepalanya gitu kan. Karena soalnya saya di kapal pun kemarin di perahu dia langsung nongol gitu, kayak seakan menyapa saya. Udah saya elus-elus aja. Ya, apa yang seharusnya dilakukan sih untuk agar hewan-hewan ini tidak stres atau dia apa namanya, takutnya kita bawa virus ke mereka. Iya, jadi intinya kan kita tidak mengganggu pada saat mereka beraktivitas ya. Mengganggu dalam arti umpamanya memukul ya kan. Kemudian kita apalagi menangkap, membunuh, itu stres dia biasanya. Jadi kita biarkan saja dia beraktivitas sepanjang itu tidak mengganggu. Tapi selama ini memang literatur yang kita dapatkan tidak pernah itu mereka mengganggu. Tidak pernah mengganggu. Jadi kesannya mereka jinak lah. Makanannya juga bukan makanan ikan-ikan besar, ikan kecil. Coba gitu. Kalau hiu yang beneran nah itu udah ditelan kita. Itu hiu di bawah. Iya, jadi tadi seperti yang dibilang sama Bang Pri, kalau ikan itu dia biasanya tinggalnya sampai 3-4 hari. 2-3 hari. Ya, dia kan pertama kali dilihat sama masyarakat itu hari Minggu. Kalau hitungannya Minggu, Senin, Selasa berarti kemarin puncaknya ya. Iya, betul. Mungkin hari ini bisa kelihatan di pagi hari, sore siang tadi juga sempat kelihatan. Iya. Tapi itu dekat-dekat kayaknya dia udah mulai packing. Sudah mulai, iya. Iya, dia packing juga, pindah lagi. Terus nanti dia pasti kabar lagi teman-temannya tuh. Ya, bisa jadi lebih banyak lagi dari itu ya, Pak. Ya. Kalau biasanya kalau misalnya dia terdeteksi ada, itu biasanya sampai berapa ekor sih kalau dalam satu tempat? Kalau kawanan itu 3-6 ekor. Satu kawanan hiu paus itu 3-6 ekor. Biasanya gitu? Biasanya, iya. Kali aja dia sampaikan ke teman-temannya, hey, kami udah pergi ke sana, coba kalian ke sana. Saya sudah meninggalkan jejak. Tapi thank you banget ini Pak, saya udah diajakin keliling-keliling memantau daerah yang ada di sini, sekaligus melihat di atas itu ada kawasan konservasi. Namanya kawasan konservasi itu nggak bebas untuk membangun ya. Itu tadi yang dibilang sama SDA. Kalau misalnya nanti ada pembangunan di wilayah konservasi, bisa jadi nanti terjadi abrasi, ada longsor kayak gitu. Mari kita lindungi kawasan hutan ya. Ini untuk kelangsungan kita juga ke depan. Kalau misalnya hutannya udah rusak, ya gimana nanti anak cucu kita? Benar nggak kampanyenya? Sip. Waduh, luar biasa. Karena ini udah maghrib juga, jadi kita mau pulang. Sekali lagi terima kasih teman-teman KSDA yang sudah ngajakin saya dan teman-teman wartawan untuk liputan. Nanti tunggu aja liputannya di TV. Ya udah mulai ada yang tayang-tayang tadi tuh Pak. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi guys. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen channel YouTube saya. Jangan lupa di-share ya, bagikan. Yang belum subscribe, ayo subscribe lah ya. Hitung-hitung membantu kami YouTuber lokal yang ada di kota Bau-Bau ini ya, supaya lebih berkembang lagi seperti orang-orang yang ada di sana.